Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Nurjana dengan NIM G0025-205 dari kelompok A7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 laporan tersebut, yaitu yang pertama tentang osa vertebra, yang kedua tentang plexus brachialis, dan yang ketiga ada regio femoralis. Nah, masing-masing dari laporan tersebut dikaitkan dengan kasus yang nyata. Melalui ketiga laporan ini kita akan melihat bagaimana struktur anatomi itu bukan hanya dari konsep teoritis, tetapi memiliki makna klinis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia, dari nyeri punggung, kelumpuhan lengan, serta cedera otot pada atlet. Selanjutnya kita langsung lanjut pada skenario pertama atau soal pertama. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Nah, dokter itu mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Untuk soalnya, jelaskan struktur anatomi vertebra meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Lanjut, yang pertama itu ada pada osa vertebra atau tulang belakang, merupakan sumbu utama tubuh manusia yang menopang kepala, terus batang tubuh dan ekstremitas. Secara anatomi, kolumna vertebralis ini itu terdiri dari 33 ruas tulang atau vertebra ini itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada pada 7 vertebra cervicalis, yaitu ada pada bagian daerah leher. Selanjutnya ada 12 vertebra thoracicae, itu terdapat pada bagian punggung. Selanjutnya lagi ada 5 vertebra lumbars, itu ada pada bagian pinggang. Nah, sacrum ini dia itu terdiri dari 5 vertebra sacralis. Jadi di sacrum ini dia itu sudah terdapat 5 vertebra sacralis. Berikutnya juga ada 4 vertebra coccygeae, dia itu yang sudah menyatu menjadi coccyges. Nah, pada bagian lumbalis itu memiliki tulang yang paling besar dan tebal karena berfungsi untuk menahan beban tubuh bagian atas. Jadi, mengapa keluhan nyeri punggung bawah itu sering terjadi di area tersebut? Kita lanjut pada jadi vertebra itu tuh memiliki beberapa bagian penting. Ada pada korpus vertebra. Jadi dia tuh badan tulang yang berbentuk silinder yang menopang berat tubuh. Selanjutnya ada pada arcus vertebra. Arcus vertebra itu dia tuh lengkungan di bagian belakang yang bersama korpus membentuk foramen vertebrale, tempat lewatnya medulla spinalis. Selanjutnya itu ada pada processus spinosus. Processus spinosus itu ada tonjolan ke kanan dan ke kiri untuk melekatnya otot dan ligamen. Berikutnya juga ada pada processus articularis superior et inferior. Itu tuh tempat bentuknya sendi antar vertebra. Nah, keseluruhan foramen dari setiap vertebra ini membentuk kanal panjang yang disebut canalis vertebralis, tempat perlindungan bagi sumsum tulang belakang. Selanjutnya, yang kedua, kita lanjut pada ligamenta. Ligamenta atau kestabilan tulang belakang itu dijaga oleh ligamen kuat yang saling menghubungkan antar vertebra. Beberapa ligamen penting antara lain, yaitu yang pertama ada pada ligamentum longitudinal anterior, yaitu terletak di bagian depan korpus vertebra dan untuk mencegah hiperekstensi. Selanjutnya kita lanjut pada ligamentum longitudinal posterior.
yaitu berada di dalam kanalis vertebralis yang mencegah untuk hiperrefleksi. Berikutnya kita lanjut pada ligamentum flavum atau ligamen elastis kuning yang membantu punggung kembali tegak setelah membentuk. Selanjutnya ada pada ligamentum. Nah, selanjutnya itu ada pada ligamentum interspinal dan ligamentum suprasinal, yaitu menghubungkan prosesus spinosus dan menjaga agar vertebra ini tidak bergeser berlebihan. Yang terakhir itu ada pada ligamentum intertransversium, yaitu untuk membatasi gerakan lateral yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, kita lanjut pada vertebra bagian artikulasio. Artikulasio sendi vertebra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pada artikulasio intervertebralis atau sendi antar badan vertebra. Artikulasi intervertebralis itu dia itu terbentuk antara korpus vertebra dengan diskus intervertebralis di antaranya, termasuk sendi cartilaginosa atau amfiartosis, sedikit gerak. Nah, fungsinya itu untuk peredam guncangan dan menopang berat badan. Yang kedua ada pada artikulasio zygapophysalis atau fast joints, itu antara prosesus artikularis superior dan inferior dari vertebra yang berdekatan, termasuk sendi sinovial atau diartosis. Fungsinya itu untuk memungkinkan gerakan rotasi, ekstensi, fleksi, dan lateral. Selanjutnya ada pada artikulasia atlanto sampai aksialis. Fungsinya itu dia untuk menggerakkan kepala berputar. Nah, yang terakhir ada pada artikulasia atlanto sampai occipitalis. Dia itu fungsinya untuk menggerakkan kepala mengangguk. Nah, dari kasus tok dalang ini, degenerasi tulang rawan dan berkurangnya elastisitas ligamen menyebabkan diskus menipis, tekanan meningkat, dan saraf tertekan. Hasilnya itu jadi nyeri punggung bawah itu menetap, terutama berdiri lama atau membungkuk. Untuk kesimpulan dari laporan 1 itu, kolumna vertebralis ini terdiri atas 3 komponen penting, yaitu ada pada osa sebagai penopang, terus ligamenta ini sebagai penstabil, dan artikulasia ini sebagai penggerak. Gangguan pada salah satunya itu akan mengubah fungsi seluruh sistem. Pada usia lanjut, degenerasi ini menyebabkan lumbalgia itu seperti pada kasus tok dalam. Selanjutnya kita lanjut pada skenario kedua atau laporan kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung yang berumur 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung itu mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Untuk soalnya jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Next. Nah, plexus brachialis adalah kumpulan serabut saraf dari medula spinalis yang bertugas mengatur seluruh gerakan sensasi ekstremitas atas. Plexus ini sendiri itu berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot-otot bahu, lengan, dan tangan. Plexus brachialis ini itu berasal dari rami ventralis saraf spinal C5 sampai T1. Dari medula spinalis, saraf-saraf ini itu keluar melalui foramina intervertebralia, kemudian berjalan di antara otot scalenus anterior dan scalenus medius di leher bawah, lalu menuju ke fossa axillaris atau ketiak bersama anteria axillaris. Nah, secara berurutan,
Flexus brachialis ini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada pada radises atau akar yang terdiri dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Yang kedua ada pada terunci atau batang yang terdiri dari superior, medius, dan inferior yang letaknya di sini. Kalau tadi radises atau akar itu letaknya di sini. Yang ketiga ada pada divisones atau cabang yang terdiri dari lateral atau posterior yang letaknya ada di sini. Nah, lanjut ada pada fasciculi atau kumpulan serabut yang terdiri dari lateral, posterior, dan medial. Letaknya ada pada di sini, ada di daerah sini. Selanjutnya ada pada rami terminalis atau cabang akhir yang terletak di sini. Nah, cabang akhir rami terminalis itu dia tuh memiliki beberapa saraf, yaitu yang pertama ada pada nervus musculocutaneus yang terdiri dari otot flexor, letaknya ada di sini. Yang kedua ada pada nervus axillaris, terdiri dari mulcus deltoideus dan mulcus teres minor yang terletak di sini. Berikutnya ada pada nervus medianus yang terdiri dari otot flexor, terletak di sini. Berikutnya juga ada nervus ulnaris yang terdiri dari otot intrinsik tangan yang terletak di sini. Nah, ada juga nervus radialis yang terletak pada bagian sini. Nah, jadi setiap saraf itu memiliki fungsi motorik dan sensorik yang khas. Nah, untuk kesimpulan di skenario kedua ini, jadi plexus brachialis itu dia itu merupakan jaringan vital yang mengontrol seluruh fungsi lengan dan tangan. Untuk pemahaman anatomi yang baik membantu mendiagnosis kelumpuhan dan menentukan rencana terapi. Selanjutnya kita lanjut pada skenario terakhir atau skenario kedua, yaitu Minho berusia 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari itu ketika sedang berlatih, Minho itu tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi ossa, musculi, dan innervasi. Oke. Nah, yang pertama ada pada ossa. Ossa atau tulang femur. Tulang utama di paha itu adalah os femur, tulang terpanjang dan terkuat tubuh manusia. Nah, untuk bagian proksimalnya atau caput femoris itu, dia itu berartikulasi dengan acetabulum panggul yang membentuk artikulasio coxae. Sedangkan untuk bagian distalnya atau condylus medialis dan lateralis, dia itu berartikulasi dengan tibia dan patella yang membentuk articulatio genu. Di bagian posterior itu terdapat linea aspera sampai area penting tempat melekatnya banyak otot besar paha. Lanjut, yang kedua ada pada musculi regiofemoralis atau otot paha itu dibagi menjadi 3 kompartemen besar. Yang pertama ada pada kompartemen anterior yang terdiri dari mulcus quadriceps femoris atau rectus femoris, vastus medialis, lateralis,
intermedius dan mulcus sartorius. Nah, fungsinya itu untuk meluruskan lutut dan membantu fleksi panggul. Yang kedua ada pada kompartemen medial yang terdiri dari mulcus adductor longus, brevis, magnus, dan mulcus gracilis. Nah, fungsinya itu untuk menarik paha ke dalam atau adduksi. Yang ketiga ada pada kompartemen posterior yang terdiri dari mulcus bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus. Fungsinya untuk menekuk lutut dan meluruskan panggul. Nah, cedera pada atlet seperti Minho ini biasanya itu melibatkan otot posterior karena kontraksi kuat saat sprint, dikenal sebagai hamstring strain. Lanjut pada inervatia dan vaskularisasi. Regio femoralis dipersarafi oleh dua plexus besar, yaitu kompartemen anterior itu terdiri dari nervus femoralis atau L2 sampai L4. Kalau kompartemen medial itu terdiri dari nervus obturatorius yang terdiri dari L2 sampai L4. Selanjutnya ada pada kompartemen posterior yaitu nervus ischiadius yang terdiri dari L4 sampai S3. Nah, aliran darah utama itu berasal dari arteria femoralis dan arteria profunda femoris yang memberi nutrisi ke otot-otot paha. Nah, kerusakan saraf atau suplai darah yang buruk dapat menyebabkan kelemahan otot dan nyeri menjalar ke tungkai bawah. Pada kesimpulan untuk laporan ketiga atau skenario ketiga ini, regio femoralis itu adalah area penting yang mengandung sistem tulang otot dan saraf utama untuk pergerakan tubuh bagian bawah. Pemahaman anatomi di area ini itu sangat diperlukan untuk mendiagnosis dan menangani cedera olahraga secara tepat, seperti kasus pada skenario ketiga atau kasus Minho ini. Nah, dari ketiga laporan ini itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa anatomi adalah dasar dari pemahaman klinis manusia. Pada dalam kita belajar bagaimana struktur tulang belakang penopang tubuh namun rentan terhadap degenerasi. Kalau pada dudung kita memahami peran kompleks saraf plexus brachialis dalam mengatur gerak lengan. Kalau pada skenario Minho ini kita melihat bagaimana koordinasi otot dan saraf di regio femoralis memungkinkan aktivitas gerak yang kuat namun beresiko cedera. Jadi sekian atas presentasi atau penjelasan dari tiga laporan tersebut atau tiga skenario tersebut dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.